Puji Tuhan, kekasih Tuhan, dalam ibadah kaum ibu setiap Jumat pada sore hari, kebaktian yang membekali ibu-ibu, bagaimana sebagai seorang ibu bagi keluarga, tentu keluarga yang sangat disayangi, ya. Tentunya pasti ibu-ibu itu menghendaki semua sekeluarga diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sore hari ini kami dalam ibadah kaum ibu setiap Jumat pada sore hari, ibadah kaum ibu GBPS Sawahan. Puji Tuhan, pada saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Firman Tuhan ini memberkati, membekali ibu-ibu di dalam tugasnya sebagai seorang ibu bagi putra-putri yang tentunya disayangi. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan. Pengurapan Roh Kudus atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kasih Tuhan, mari kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24, kemudian disambung ya ayat 36 sampai dengan 40. Kita akan belajar bersama-sama ibu yang berkenan di hati Tuhan. Mari, demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, sebelum Yesus dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Luar biasa. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berdoa, dengan berpuasa. Ya, siang malam, lihat. Anak ini senang dan kesukaannya di bait Allah, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati bait Tuhan. Luar biasa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Ibu-ibu yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu tentunya pasti memahami bagaimana panggilan kehidupan di dalam seorang ibu. Kita tahu ibu ini mendampingi suaminya di dalam tugas keluarga. Keluarga itu adalah bagian dari jemaat tubuh Kristus.
Ini harus diketahui, di mana Yesus sebagai kepala. Keluarga adalah bagian dari jemaat. Perhatikan baik-baik. Keluarga itu bagian dari jemaat, yang secara keseluruhannya adalah tubuhnya Kristus, di mana Yesus sebagai kepala bagi tubuh, yaitu jemaat. Nah, di sini kekasih Tuhan, seorang ibu yang dalam hierarki keluarga itu membantu suaminya sebagai kepala keluarga. Tentunya suami sebagai kepala keluarga itu adalah decision maker, pembuat keputusan. Tetapi suami jangan berpikir kemudian dia sebagai decision maker dalam keluarga kemudian sewenang-wenang. Saya suami, kepala keluarga, saya yang memberikan keputusan. Suami harus memahami bahwa keluarga itu bagian dari jemaat. Nah, ini penting. Di mana kepala yang tertinggi adalah Yesus Kristus. Jadi, sebagai kepala keluarga, suami, bapak, ayah, itu mengambil keputusan harus juga memperhatikan aspirasi para istri. Harus itu para suami. Seorang suami harus memperhatikan aspirasi istrinya, seorang istri. Nah ini, dalam pernikahan kekristenan itu monogami, ya, bukan poligami. Suami dengan satu istri. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam Kejadian, istri ini ya diciptakan dari tulang rusuk suami, bukan tulang kaki, ya, bukan untuk ya ditendang, bukan tulang tangan untuk ditempeleng, dipukul, ya. Nah, ini dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam tidur, Sang Pencipta itu mengambil rusuk dari Adam ini. Kemudian diciptakanlah seorang perempuan, Hawa, dan dibawalah kepada Adam. Saat Adam melihat Hawa, Adam langsung spontan mengatakan, nah inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini puisi cinta yang pertama. Lihat, Adam mengakui kesatuan dengan istrinya. Hawa yang diambil dari tulang rusuknya. Nah ini, satu tulang, satu daging, suami istri. Untuk apa? Untuk menunjukkan gambar Allah. Jadi suami istri disatukan itu supaya Sang Pencipta itu dimuliakan, gambar Allah. Ini. Jadi suami istri disatukan menjadi satu daging. Ini untuk menunjukkan gambar Allah. Jadi kalau suami istri dalam pernikahan tidak dikaruniakan anak, maka itu bukan alasan untuk bercerai, bukan. Ya. Tentunya rencana Tuhan supaya menunjukkan gambar Allah, memberikan kesaksian tentang Sang Pencipta itu. Nah, di sini kalau sampai ada putra atau putri, maka ini berkat Tuhan. Ya, harus diasuh, ya, dididik, dibina sesuai kebenaran firman Tuhan. Ini anak-anak sesuai dengan Mazmur, ya, pemazmur, demikian juga Amsal, dididik oleh orang tuanya. Pada masa mudanya dia dididik di dalam firman, maka pada masa tuanya dia tidak akan memberontak, membangkang, ya. Saya ingat ada seorang ibu, seorang hamba Tuhan. Ibu ini mendoakan putranya dari sejak kecil sampai dewasa.
Dia tidak pernah lepas untuk mendoakan putranya ini. Nah, karena pergaulan, akhirnya putranya ini tersesat di dalam pergaulan, di dalam kenakalan anak-anak remaja. Nah, suatu hari ketika dia sedang galau, dia ingin masuk ke bar, nightclub yang sudah dikenal saat itu kenakalan anak-anak muda yang ada di nightclub tersebut. Ketika dia rencana akan masuk ke nightclub itu, dia terus melawan, bergumul dengan pergumulan batin. Nah ini, dia mau masuk seperti ada yang menghalangi. Berputar kembali, dia ingin masuk ke bar itu, yang hatinya selalu tertekan. Sampai berulang-ulang. Nah, rupanya ibunya sedang saat itu mendoakan. Bergumul. Nah ini yang kita lihat ketika pesta pernikahan di kota Kana. Yesus belum waktunya untuk menyatakan dirinya. Tetapi karena ibu kandungnya yang mengandungnya, ibu kandung Yesus, Maria itu yang dikandung oleh Roh Kudus. Ketika dalam pesta pernikahan itu melihat pesta ini kehabisan anggur. Nah, Yesus mengatakan bahwa mempelai kehabisan anggur. Yesus mengatakan, mau apakah ibu saatku belum tiba? Nah, lihat. Waktu untuk Yesus menyatakan dirinya itu belum saatnya, belum waktunya. Tetapi karena ibu yang telah mengandungnya sekian waktu 9 bulan. Lihat, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Nah, di sini kesucian, kekudusannya, kehidupannya di dalam perkenanan Tuhan. Lihat, karena ibunya memohon, itu bisa menyentuh hati Yesus. Batin yang paling dalam. Sehingga akhirnya Yesus mengadakan mujizat. Pesta yang kehabisan anggur itu tinggal air. Air itu diubah menjadi anggur. Dan luar biasa. Biasanya dalam budaya Yahudi pesta pernikahan itu, anggur yang enak pertama, berikutnya anggur yang biasa-biasa, itu tradisi. Tapi ini luar biasa. Di awal anggur yang enak, demikian juga di akhir anggur yang enak. Nah ini kalau hidup nikah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada jalan keluar. Nah ini. Dikatakan ini mujizat yang pertama di dalam pelayanan Yesus. Kekasih Tuhan, para ibu-ibu, di sini perhatikan baik-baik betapa pentingnya kehidupan doa seorang ibu bagi keluarga. Kita juga perhatikan saya menyaksikan ada seorang sangat menggumuli keluarganya. Selalu dibawa dalam doa. Dia tidak pernah tidak mendoakan keluarganya. Nah, di sini ada satu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian di mana putranya ini sedang berkuliah di luar negeri. Sedang di dalam pergumulan yang berat. Dia sedang dalam saat-saat krisis kehidupan. Nah, saat demikian, anak ini sedang di dalam situasi di mana dia harus mengambil keputusan yang penting. Nah, ibunya yang jauh ini, tentunya ini darah dagingnya terasa. Dan saat itu tengah malam, dia menggumuli dalam doa. Dia bergumul,
Dan luar biasa. Doa itu tidak bisa ya dibatasi oleh lautan, samudra, pulau. Doa itu bisa menembus lautan, samudra, ya pulau. Saya ingat kesaksian seorang Profesor Jerome Stowell. Jerome Stowell ini ahli nuklir. Dia menciptakan satu alat kepekaan pengukuran gelombang radio. Dan ketika alat yang ditemukan oleh Jerome Stowell ini, ahli nuklir, ya didekatkan kepada seorang ibu yang saleh. Ibu ini sudah di saat-saat masa usia lanjut dan saat-saat di mana dia sudah mencapai usianya yang sudah di ujung puncak. Berkumul dengan keluarganya dan jarum pengukur gelombang ini menunjukkan 500 positif. Dan ketahui kekasih Tuhan, 500 positif ini sama dengan 55 kekuatan radio. Kekuatan radio yang ada di Amerika Serikat yang bisa menjangkau seluruh dunia. Lihat, luar biasa. 55 kali. Ketika ibu ini sedang berdoa bergumul dengan sungguh-sungguh. Dan lihat juga, ketika alat ini didekatkan kepada seorang ahli nuklir, ya, alat ini diuji coba, memang kebenarannya dapat dibuktikan. Ya. Dan perhatikan juga, ketika seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, pengukur gelombang radio ini yang bisa menjangkau seluruh dunia, didekatkan kepada seorang ateis yang juga mendekati ajalnya. Lihat, jarum penunjuk angka itu menunjukkan ya 55 kali ya negatif. Jarum itu turun menunjuk angka min negatif. Nah ini kekasih Tuhan, ibu yang jauh ini mendoakan anaknya, itu tembus. Ini kekuatan doa. Kekuatan doa yang diakui oleh penelitian ilmiah teknologi canggih. Kekasih Tuhan, kita ingat di dalam Yakobus, coba kita membaca Yakobus. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ya 20. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan perhatikan doa yang lahir dari iman. Nah ini, doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman, bukan dari otak, ya, bukan dari ya apa saja. Tapi di sini doa yang lahir dari iman. Lihat kata lahir di sini. Iman seseorang itulah yang mendorong dia berdoa. Ini bukan asal-asalan, ya, bukan karena kewajiban, tapi dari iman. Akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat,
Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di sini kebenaran yang sangat hakiki. Dan ini kalau diperhatikan seorang ibu, lihat, Elia saja. Elia ini manusia biasa, dikatakan manusia biasa. Lihat, manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Lihat, tidak ditunjukkan harus melakukan 3 prinsip, 5 prinsip, 10 prinsip, 15 prinsip, bahkan mungkin kalau perlu puluhan prinsip, sehingga diadakan seminar sekolah doa. Saudara perhatikan di sini, hanya satu cara Tuhan yang diterapkan, yang berkenan kepada Tuhan, yang dilakukan Elia. Lihat, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini, bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Maka di sini sudah tersirat 3 prinsip, 5 prinsip, 10 prinsip, 15 prinsip. Ya seperti kita lihat kalau pelajaran tentang doa, ya seperti dalam Yakobus. Kenapa doa tidak dijawab? Karena doanya tidak benar, karena untuk memenuhi hawa nafsunya. Demikian juga prinsip-prinsip yang lain, berdoa sesuai kebenaran firman Tuhan, berdoa sepenuh hati, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas. Nah, di sini dikatakan dengan cara yang sederhana, sungguh-sungguh berdoa. Telah sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian berdoa, maka lihat langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah ini seringkali saya dengar tidak diucapkan, bumi pun berbuah. Jadi hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara berbuah. Bukankah Rasul Paulus katakan kalau kita hidup untuk Kristus, berbuah. Demikian juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Kalau kita di dalam Yesus dan firman Yesus ada di dalam kita, pasti permintaan kita tidak nyeleneh di dalam kita, di dalam hati kita. Bukan masih di Alkitab, di buku, di laptop, di handphone, tapi sudah tertanam dalam hati kita. Itu pentingnya menghafal. Jangan kita menganggap menghafal itu negatif. Firman Tuhan itu kekal, tidak rugi kita simpan firman di lubuk hati. Amsal pasal 4 ayat 22 dikatakan apa? Kalau kita simpan di lubuk hati, itu menjadi kehidupan, bahkan menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmanimu. Luar biasa. Di sini dikatakan iman menjadi pokok utama. Dikatakan doa yang lahir dari iman. Nah ini, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi permohonan kita ditujukan kepada Yesus Kristus. Ini doa yang lahir dari iman. Dan lihat di sini, dikatakan seringkali tidak dibahas Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang dosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini warga saudara ada di luar negeri, ada di luar pulau. Ini seorang ibu yang telah mengandung putra-putrinya 9 bulan, darah dagingnya sendiri. Pasti doa itu lahir dari iman. Pastilah doa itu ada kesungguhan. Ini. Nah, jadi kekasih Tuhan, tentunya ibu-ibu ingin anaknya tetap di dalam keselamatan, dilindungi. Nah, setiap pagi dan malam doakan anak saudara, sebutkan namanya, supaya dilindungi dengan darah Yesus Kristus yang sempurna itu. Darah Yesus Kristus yang sempurna, tak bercacat celah. Di situ kita lihat
ya, virus seganas apapun tidak bisa tembus karena darah Yesus sempurna. Ini kekuatan doa dari iman kepada Yesus Kristus yang kita yakini pengorbanannya, ya, darahnya yang tercurah sebagaimana di dalam 1 Petrus kita perhatikan, ya, 1 Petrus pasal 1, lihat ayat 1, ayat 2, dikatakan apa? Ini untuk orang-orang Kristen di diaspora yang ada di berbagai daerah. Ya, di berbagai daerah, di luar pulau, di luar negeri. Ya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah ini, ya, ibu ini berdoa Roh Kudus bekerja. Ya, pikirannya mungkin pikiran anaknya sedang kacau, sedang kotor, sedang bernafsu. Ya, lihat ini. Orang-orang yang dipilih dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi anak saudara yang sedang kacau itu, lihat, ya, dia dimampukan Roh Kudus untuk taat dan menerima percikan darah Yesus. Nah ini orang tua di mana darah dagingnya ini didoakan supaya darah Yesus yang sempurna itu melindunginya. Lihat, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini melimpah. Selanjutnya dikatakan apa? Kita perhatikan, ya, di dalam ayat 18, 19. Sebab kamu tahu, nah ini, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan, nah ini, darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu, saudara bisa mengayomi putra-putri saudara, ya, di mana mereka perlu didoakan oleh ibunya, orang tuanya, ya, karena, ya, darah daging itu selalu pasti ada dampak, ada pengaruh, ya, pasti ada hubungan batin. Nah, saya ingat ada seorang pendeta saya kenal betul, putrinya juga saya kenal betul. Nah, putrinya ini berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Orang tuanya keberatan dan menolak. Dan fatal sekali putrinya ini padahal sudah dididik dari sejak kecil itu di dalam firman, sekolah minggu, remaja, pemuda. Apa yang dilakukannya? Dia bunuh diri. Dan jelas saya tahu persis, saya kenal putrinya itu. Ketika saya mendengar itu, saya tanya orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Pak Sewi, mana ada orang tua yang tidak sayang anak? Mana ada orang tua yang tidak sayang anak? Mana ada papa mama, ya, ayah ibu yang tidak sayang anak? Saya sebagai papa itu saya sayang. Saya menasihati, tapi dia sudah pilih jalannya sendiri. Dia sudah pilih jalannya sendiri. Ya sudah, dengan air mata. Nah, kekasih Tuhan, disinilah betapa pentingnya seorang ibu mendoakan keluarganya. Seperti Hana, dia suka doa siang malam, ya, dan berpuasa. Oh, luar biasa. Ini jadi teladan. Lihat, juga bersaksi Hana ini, ya, supaya mereka semua selamat di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Betapa doa seorang ibu itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Mungkin saat ini keluarga mereka, putra-putri mereka ada di luar negeri, ada di luar pulau, atau sedang bekerja, atau sedang menghadapi pergumulan di mana karakternya pendiam, tidak terbuka, sehingga ditanggung sendiri. Mari, Tuhan tolong para ibu, kaum ibu ini, supaya mereka mendoakan
putra-putrinya, keluarganya. Disinilah mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekalipun anaknya dipengaruhi dengan pergaulan bebas, tetapi doa seorang ibu itu sangat kuat, lebih dari segala apa yang mau menyesatkan. Tuhan berkati kaum ibu pada saat ini. Setiap pribadi, mereka yang ada pergumulan, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong. Mari Tuhan jamah tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib, menjamah ibu-ibu pada saat ini. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, para pemimpin diberi hikmat untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Mari Tuhan, NKRI tetap terjaga. Kepolisian, TNI, ABRI diberkati Tuhan, diberikan kekuatan hikmat supaya mereka bisa mengatur negara ini dengan aman. Indonesia diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.